Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Lulu Yunan Badaru Samsi, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 269 dari SMP Negeri 1 Ngoro, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik bersama fasilitator hebat Ibu Sri Ayu Sarjana Pendidikan dan pengajar praktik Ibu Nurul Khofifah Faris Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi modul 2.3 ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Berikut refleksi materi pembelajaran modul 2.3. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang menggunakan pendekatan coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, yang bertujuan adalah untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Kompetensi coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Adapun 3 tahapan dalam supervisi akademik diantaranya adalah praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Coaching dalam konteks pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching yang dilakukan antara guru dan murid dapat memberikan murid kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada murid agar murid tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Sistem among yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, bisa dijadikan semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching sehingga mampu memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Terkait perasaan saya ketika belajar modul 2.3, yang pertama, saya merasa cemas. Sebelum mengetahui isi modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu mengaplikasikannya. Yang kedua, saya merasa tertarik dan tertantang. Setelah mempelajarinya, saya mulai tertarik untuk mendalami isi modul ini dan tertantang untuk bisa berlatih melakukan coaching dengan alur cerita. Yang ketiga, saya merasa gembira saat mampu berlatih melakukan kegiatan coaching dengan alur cerita bersama rekan CGP lain, baik saat ruang kolaborasi maupun saat demonstrasi kontekstual. Dan yang keempat, saya optimistis untuk bisa menerapkannya di sekolah, baik kepada murid maupun rekan sejawat. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Meski masih dalam proses belajar, saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP lain saat melakukan kegiatan praktik coaching menggunakan alur cerita dan sesuai dengan prinsip coaching, baik saat di kegiatan ruang kolaborasi maupun saat di kegiatan demonstrasi kontekstual yang berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah menjadi coach yang baik dan meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang didasarkan pada jawaban coachee agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee. Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saat saya memperhatikan proses coaching baik sebagai coach, coachee maupun observer, saya mampu mengendalikan diri dari asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga saya mampu memunculkan kematangan berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP
yaitu bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi akademik di sekolah. Agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi akademik di sekolah, seorang kepala sekolah harus memiliki pengetahuan tentang coaching dan tidak menjadikan kegiatan supervisi akademik hanya sebagai bagian penilaian saja, tapi dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Oleh karena itu, adanya percakapan pra-observasi dan pasca observasi sangat diperlukan untuk mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan guru serta memberikan umpan balik terkait dengan pelaksanaan supervisi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Sebagai pemimpin pembelajaran, coaching untuk supervisi akademik akan berdampak pada terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena itu, guru harus memahami perkembangan murid-muridnya secara menyeluruh sehingga tujuan coaching dalam supervisi akademik, yakni untuk mengembangkan kompetensi guru, dapat tercapai sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid juga dapat terwujud. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CKP baik pada tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberatnya bukan pada supervisi akademik yang masih bersifat satu arah, tapi menyeragamkan pemahaman coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas praktisi di sekolah. Supervisi akademik tidak hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah, tetapi seharusnya dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terdapat penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi yang kedua yaitu memberikan contoh praktik kegiatan coaching dalam supervisi akademik melalui media informasi yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan sebatas observasi kelas saja, tanpa adanya pra-observasi dan pasca observasi. Intinya, kegiatan supervisi waktu itu hanya sebatas untuk penilaian guru saja. Penerapan di masa mendatang, menurut saya kegiatan supervisi harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki murid. Dan pula dengan kegiatan coaching di mana coach harus bisa memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Modul 2.2 dalam pembelajaran sosial dan emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan agar suasana bisa menjadi kondusif. Saat melakukan kegiatan coaching pun seorang coach juga bisa menerapkan teknik tersebut agar fokus dan terwujud kehadiran penuh atau present. Informasi yang didapat dari orang lain atau sumber lain di luar bahan ajar PJP, yaitu dalam mengembangkan siswa untuk menjadi lebih baik dalam memecahkan masalah belajar, memerlukan strategi atau langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Komunikasi antara guru dan siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi siswa dengan guru harus dilakukan dengan hati-hati. Jika tidak, akan timbul masalah baru di sekolah. Oleh karena itu, komunikasi yang lebih baik antara guru dan siswa dapat diatasi dengan metode coaching. Demikian tadi tugas koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang sudah saya buat.
Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.